Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam materi Compare and Matching dalam mata kuliah Perkembangan Kognitif Anak usia 0 sampai 8 tahun. Kelompok 2 yang terdiri dari Agustina Mega Utami, Audrifka Anissa, Endang Siti Kamariah, Nabila Anggita Zahran, dan Sabrina Amalia Bahri. Kelas B semester 1. Apa sih yang disebut comparing? Comparing atau membandingkan memiliki arti yaitu proses anak membangun suatu hubungan antara dua benda berdasarkan atribut tertentu. Menurut Kurnia, membandingkan adalah aksi mental yang membedakan dan menyamakan suatu objek dengan objek lain untuk menemukan hubungan antara dua benda kelompok yang berbeda atau sama. Dalam jurnal Carles World, membandingkan adalah tingkat awal dari sebuah pengukuran. Menurut Velia, membandingkan itu melibatkan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara objek-objek berdasarkan warna, bentuk fisik, gambar-gambar, ukuran, dan lain sebagainya. Tujuan comparing ada 6 yaitu 1. Anak usia dini mampu membandingkan objek dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. 2. Kemampuan untuk mengingat dan menggunakan hubungan-hubungan. Yang ketiga, mengenal konsep sama dan tidak samanya suatu benda. Yang keempat, memisahkan kumpulan benda sesuai dengan perbedaan suatu benda. Yang kelima, dapat membandingkan suatu benda, dan yang terakhir yang keenam yaitu meningkatkan daya ingat dan daya pikir pada anak usia dini. Cara meningkatkan kualitas pendidikan sains dan matematika pada anak usia dini. 1. Menggunakan media atau sumber yang dekat dengan kehidupan anak. Artinya, media tersebut sangat dekat dengan anak dan mudah dipahami oleh anak-anak. Yang kedua, pengajar atau guru dapat menggunakan cara pembelajaran dengan berpusat pada anak. Artinya, guru menjelaskan sedikit dan anak-anak melakukan dan aktif dalam mengerjakannya. Yang ketiga, metode eksperimen dengan cara melakukan atau mengajarinya percobaan, kemudian hasilnya disampaikan, kemudian dievaluasi. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu matching. Nah, matching adalah salah satu kemampuan matematika pada anak usia dini prasekolah. Smith 2006 menjelaskan tentang matching, bahwa matching is one of the earliest mathematical concepts to develop. It forms the foundation for the development of the many kinds of logical thinking. Dan kemampuan mencocokkan merupakan konsep matematika yang paling awal yang harus dikembangkan dan merupakan bentuk dasar perkembangan dari kemampuan berpikir logis. Matching sendiri merupakan salah satu bagian yang berarti mencocokkan. Nah, mencocokkan adalah konsep koresponden, satu-satunya korespondensi yang merupakan suatu kemampuan anak di mana anak dapat menghubungkan benda-benda sesuai dengan pasangan-pasangannya. Jadi seperti anak-anak itu kayak bermain puzzle. Jadi dengan bermain puzzle itu mereka daya berpikirnya berlatih untuk mencocokkan mana nih puzzle yang satu ini cocok dengan yang lainnya apa enggak, apa yang cocok dan mana yang cocok sama yang enggak, seperti itu. Terima kasih. Tujuan matching. Yang pertama, melalui permainan, anak dapat bereksplorasi, bereksperimen, dan menemukan hal baru dalam hidupnya. Dalam memanfaatkan objek sehingga pembelajaran menjadi lebih berwarna dan lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, melatih konsentrasi anak dalam berpikir lebih kritis. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas anak
di mana bermain menyusun ataupun permainan motorik lainnya akan membuat anak berimajinasi dan melatih daya pikir anak untuk berkreasi dalam permainan tersebut. Manfaat permainan dan contoh compare matching pada anak usia dini. Yang pertama, peluang anak untuk belajar tentang hal baru, sifat, dan juga untuk mengasah konsentrasi anak. Yang kedua, mengasah kreativitas anak pada permainan mencocokkan dan menggabungkan. Anak menjadi lebih berkonsentrasi dan bisa berpikir lebih dalam untuk mengasah kemampuannya tersebut. Yang ketiga, membantu anak dalam mengenal dirinya baik yang berkaitan dengan kekurangannya maupun kelebihannya. Yang keempat, permainan mencocokkan antara gambar benda dan nama benda bisa dalam bentuk kertas maupun media lain. Yang kelima, menggabungkan puzzle permainan yang dalam kategori mudah bagi anak usia dini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.